ada amalan-amalan yang bila dikerjakan 10 hari aja, itu selama 10 hari ya Allah turunkan cintanya bagi siapa yang menginginkannya. Artinya selama 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada potensi dosa-dosa kita itu habis, Pak. Jadi kalau nggak dimanfaatkan rugi luar biasa. Anda dikasih Ramadan 30 hari nggak dimanfaatkan, Masya Allah gitu kan. Sekarang dikasih lagi 10 hari, masih kurang juga. Anda butuh berapa hari lagi untuk mengampuni dosa-dosa? Ya. Nah, jadi kita keluarkan amalan-amalan itu, apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, ya, kalau ada waktu yang istimewa itu, apa yang harus kami kerjakan? Baik, kita ambil sunnahnya dengan cepat. Ya, saya langsung fokus ke intinya. Satu, pelan-pelan. Petunjuk Nabi di hadis ini, ya, petunjuk Nabi yang pertama, perbanyak amal soleh. Jadi 10 Dzulhijjah ini, 1 sampai tanggal 10, apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita maksimalkan? Ya, kita keluarkan amalan-amalan Nabi. 1, perbanyak amal soleh. Dari kalimat Nabi, al-amalu soleh di hadis ini. Ya. Ma minal ayyami al-amalu salihu fiha. Tidak ditemukan perjalanan hari saat amal soleh di dalamnya, kan? Ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Baik. Amal soleh apa saja? Nanti kan rumusnya saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada kalimat menggunakan alif lam di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, itu setidaknya punya 2 arti. Arti pertama disebut dengan ta'rif, pengkhususan, ya, pengkhususan. Naqal, handphone. An-naqal, handphone yang ini, bukan yang lain. Yang kedua disebut dengan istighraq. Istighraq, sesuatu yang luas, yang umum, yang nggak ada batas, nggak ada batas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, nggak ada batasnya memuji itu. Ya. Jadi jangan kalau lagi dapat sesuatu memuji, sedang sakit hilang pujian. Ya, hati-hati. Sedang dapat harta benda luar biasa, pekerjaan meningkat, ya, mohon maaf ya. Misal materi cukup meningkat, alhamdulillah ya Allah. Begitu diuji dengan kebangkrutan, menyesalnya luar biasa, nggak ada pujian lahir lagi. Padahal semua milik Allah, bukan pujian kita. Ya. Nah, jadi diartikan segala di situ. Jadi dalam segala keadaan, kondisi, tetap kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, serahkan pujian pada Allah. Nah, al di sini yang menyertai amal soleh itu menunjuk pada makna yang kedua. Semua amal soleh yang mungkin dikerjakan. Karena itu saran saya, ya, dari keterangan Nabi ini dibiasakan oleh sahabat, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah mendapatkan petunjuk, semua amal soleh di dalam Quran dan hadis itu dikeluarkan. Ya. Kemudian mulai direncanakan. Itu yang nanti dikerjakan saat masuk bulan Dzulhijjah. Di rumusnya dari Nabi, antum dari sekarang ini keluarkan amalan-amalan soleh yang mungkin dilakukan, ya. Punya catatan khususnya, kalau bisa bikin table, nanti begitu masuk awal Dzulhijjah itu aja yang dikerjakan, ya. Saya beri rumus cepat ya, rumus cepatnya, semua amal soleh di Quran itu, semua amal soleh di Quran bisa dideteksi, diketahui bersanding dengan kalimat iman. Jadi setiap ada kalimat iman itu pasti amal soleh, ya. Baik, kita ambil contoh misal, wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salihat. Rinciannya, ya, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah menyebutkan kalimat iman, menyebutkan salat. Nah, maka rumusnya misal keluarkan salat-salat yang ada di Quran dan hadis, itu yang nanti kita maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik, jangan cuma fardu aja, Pak. Kalau cuma fardu aja, Masya Allah itu masih kecil, masih minim, ya. Jadi kalau antum sampai usia sekarang baru mengerjakan sholat fardu, jangan bangga dulu, yang lain juga ngerjakan, ya. Kalau sampai di masjid pas adzan, jangan bangga dulu, tepat waktu nih adzan. Tidak, anak kecil aja sekarang sebelum adzan sudah di masjid. Nah, coba cek tuh beberapa masjid tuh, sebelum adzan, Pak, sudah pada ke masjid. Anak usia 4 tahun, 5 tahun. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, udah qomat belum ke masjid juga. Ya butuh berapa tahun lagi mau ke masjid, ya kan? Padahal anak-anak itu dihadapkan di hadapan mata kita itu, ya, dihadapkan, kita kelihat, Masya Allah, malah direkam, anak-anak sudah senang ke masjid, yang merekam gak ke masjid, kan aneh gitu kan. Anaknya 4 tahun ke masjid, bapaknya malah nonton di rumah. Kan jadi persoalan di sini, bapak yang dihisab loh, anaknya 4 tahun belum masuk hisab, belum taklif gitu kan. Saya mau kembalikan lagi, jadi sholat keluarkan, jenis sholat itu, yang fardu ada berapa rakaat?
17 rakaat ya, 5 waktu. Belum tahajudnya keluarkan, salat duhanya, salat syuruknya, macam-macam, jadi semua jenis salat keluarkan. Ya, dan saya mohon Pak Bu ya, saya mohon 10 hari ini aja coba latihan. Latihan. Mulai dari sekarang supaya terbiasa ya. Malam bangun, kalau tadi kelewat ya nunggu malam besok kalau hidup. Ya. Makanya kalau ada kesempatannya jangan ditunda karena besok belum tentu hidup. Itu poinnya. Sekarang ada syuruk nih, habis selesai kajian ada syuruk. Ya, antum lewatkan, ya nunggunya besok lagi kalau hidup. Ya, jadi dalam setiap amalan itu kalau diberikan peluang jangan ditunda. Sifat menunda amal itu berpotensi meninggalkannya. Berpotensi meninggalkannya. Setan itu cerdik, ya, jenius. Jadi kalau Anda kehilangan kesempatan belum tentu besok dapat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi pertama keluarkan jenis amal soleh di Quran. Ya, ada infak, ada bacaan Quran, dan macam-macam, bikin target lah. Ya. Misal bacaan Quran baru baca aja. Ya. Coba cek tuh setiap hari berapa ayat yang dibaca. Jangan-jangan hari ini pun nggak punya rencana mau baca berapa ayat tuh. Tapi olahraga udah punya rencana, jam sekian saya olahraga. Masya Allah, kajian belum selesai udah pamit, siap-siap olahraga ya, jalan-jalan dan sebagainya. Bisa kejadian, tapi baca Quran nggak punya rencana. Pada aneh ini ya, urusan dunia yang sementara, rencananya jelas banget. Mau kerja, oh jam kerja jam 8 ke Jakarta, berarti ada macet. Jadi sampai macetnya dipetakan tuh. Macet di titik ini, di Halim jam sekian, ada potensi begini. Masya Allah, setengah 8 sudah di sana. Pernah nggak antum belajar ke akhirat tuh begini, macetnya dihisab nih, yang bikin macet begini. Berarti saya harus cepat nih, harus cepat duluan sampai sebelum yang lainnya. Pernah bikin nggak? Ini untuk yang sementara aja, Masya Allah rencananya begitu luar biasa. Padahal ketika meninggal dunia yang dihasilkan tuh belum tentu dipakai. Coba cek antum, cari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, bikin rumah, begitu jadi rumah meninggal, tinggal enggak, ya, istirahat juga enggak di situ, masuknya di alam kubur. Ya kalau sudah masuk ke alam kubur, ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau antum miskin bakal akhirat, di akhirat miskin terus, gak akan pernah jadi kaya. Tapi kalau antum pernah miskin di dunia, gak usah khawatir kok. Meninggal, status hilang. Nah, coba ceknya, antum jangan bangga kalau jadi orang kaya. Begitu meninggal gak ada statusnya. Di batu nisan juga gak dituliskan. Di batu nisan gak ditulis. Cek di tanah kusir, ada gak batu nisan? Orang terkaya, bapak, gak ada. Sama aja kan orang paling miskin. Almarhum sekian, fulan bin fulan, wafat tahun sekian, selesai. Tapi di akhirat tidak. Anda kaya, disanjung oleh Allah. Hafalan Quran Anda banyak, sampai hafal, disanjung, diumumkan. Seluruh penduduk langit dan bumi tahu. Anda kaya di galaksi, orang galaksi aja yang tahu. Orang Jakarta enggak. Ya, coba cek ke seluruh dunia, belum tentu ada yang tahu. Silahkan bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya orang paling kaya. Orang ujung Afrika nggak akan kenal. Nggak ada. Tapi kalau Anda kaya di akhirat, penduduk langit dan bumi, jin dan malaikat itu menyaksikan. Ayo bikin. Ya cobalah cara berpikir kita rubah sedikit mumpung masih hidup. Ya berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hati, minta dibimbing dan sebagainya. Mau kapan berubahnya kan? Dan saling mendoakan, jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian, ada tetangga belum bisa ke masjid, doakan, jangan dicela. Tahu nggak? Itu tetangga saya udah puluhan tahun nggak pernah mau ke masjid sampai sekarang. Ya Anda ngapain? Ya, saya sering katakan barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga karena cuma Anda yang bisa mendoakan, mengajak gitu ya. Nah, jadi rumus pertama, coba kalau bisa Pak 10 hari itu keluarkan. Saya harus khatam Quran nih, misal baca aja 30 juz dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masya Allah. Oh belum kuat, buat 15 juz. 1 hari 1 juz setengah. 1 juz setengah itu paling 200 ayat. 200 ayat dibagi 5 kali waktu sholat. Masya Allah. Jadi dibagi 5, 40 ayat. Ya, cuma 40 ayat kok. Ya, dibagi 2 lagi. Sebelum sholat 20 ayat, setelah sholat 20 ayat. 20 ayat itu berapa menit sih? Gak nyampe 10 menit. 5 menit selesai. Jadi Anda cuma butuh 10 menit setiap kali sholat. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Untuk 15 juz. Kalau Anda tambah lagi 10 menit sebelum, 10 menit setelah, Masya Allah, khatam Quran tuh. Ya, kalau lancar bacaannya. Kalau enggak, Alhamdulillah, pahalanya 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Bukankah hadis yang mengatakan demikian? Kan? 2910, ya, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca, ya, Masya Allah, 1 huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Ya, tapi di nomor hadis 2920-nya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, sedangkan orang yang terbata-bata dan berat mengucapkan hurufnya, falahu ajran. Dia mendapat 2 kali pahala dari yang lancar. Masya Allah. Pilih mana? Lancar 1 pahala, enggak lancar 2 pahala. Ya pilih lancar. Pilih lancar ya, Masya Allah. Ya. Baik, karena nanti ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Kemudian jangan ditafsirkan berbeda ya, kalau gitu saya nggak lancar aja lah gitu. Itu keliru juga. Ada
konsep hadis-hadis yang lainnya. Tapi kita teruskan. Satu itu saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Di antara sekian amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW disebut dengan amal saleh, mana yang paling utama? Ya, mana yang paling utama? Biasanya kan sebagian orang ingin cari yang paling utama. Ya, kan di Quran itu ada sholat, ada baca Quran, ada infak, ya bersanding dengan iman. Ternyata di hadis Nabi yang tadi Anda catat, riwayat Abu Daud nomor hadis 2452, di antara sekian amal saleh itu ada satu yang diistimewakan sampai disampaikan langsung oleh istri-istri Nabi. Ya, an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan. Jadi kalau ada kata kana bersanding dengan orang itu kebiasaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa, memperbanyak puasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dia ada amalan khusus dia. Jika Bapak Ibu mungkin bisa melakukan, yang paling istimewa di antara sekian amalan itu puasa. Ya, puasa. Usahakan tanggal 1 sampai 9. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini kan? Pertanyaan pertama, kenapa puasa? Ya, kenapa puasa? Baik, ada rumus nanti dalam fikih ibadah. Puasa itu di antara amalan yang saat dikerjakan bisa menghimpun amalan-amalan lainnya. Kalau yang lain tidak umumnya. Coba Anda sholat deh ya. Anda sholat, begitu mau ruku depan ada kotak infak. Bisa nggak begitu ruku keluarkan dulu? Keluarkan, lumayan infak nih. Lagi sholat kan tidak kan? Sholat, infak. Tapi puasa tidak. Keunggulan puasa begitu dilakukan amalan lain ikut. Ya, saya sering ungkapkan ini dalam berbagai kesempatan. Silahkan cek. Anda dalam kondisi misal tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja kalau terlambat nggak ada getaran, biasa umumnya. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, sunnah saja tertinggal sedikit sudah, ya Allah terlambat saya. Ya, coba cek saat Ramadan itu. Adzan subuh berkumandang, ya Allah terlambat saya. Padahal pas adzan itu, tapi merasa terlambat. Anda tidak puasa belum tentu baca Quran. Tapi kalau sedang puasa, Masya Allah, getarannya ada, pengen baca. Anda tidak puasa, ada orang minta-minta, depan lampu merah tuh. Di depan mata, belum tentu dikasih. Tangan diangkat begini. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata pun Anda catat tuh. Berapa fakir miskinnya di sini? Berapa anak yatimnya? Ramadan kan begitu kan? Dan hebatnya puasa, itu bisa menekan maksiat, Pak. Menekan maksiat. Itu keutamaannya. Ya. Ini jarang orang puasa bermaksiat itu jarang. Ya. Mau bohong ditahan-tahan, itu kan Masya Allah. Minimal takut batal puasanya. Ya. Ji, kemarin kemana? Waduh, bingung mau dijawab, takut batal. Ntar deh maghrib saya jawab. Nunggu maghrib dulu. Ya. Jadi dia tahan-tahan tuh, begitu maghrib lupa, gitu kan? Bisa terjadi. Jadi dia mengumpulkan amal saleh, menekan maksiat itu puasa. Ya, makanya usahakan betul kata Nabi, begitu masuk ke awal Dzulhijjah Anda puasa. Kapan waktunya? Silahkan perbanyak, tanggal 1 sampai 9. Ya, redaksinya perbanyak. Jadi kalau bisa 9 hari penuh, alhamdulillah, itu bagus. Ya, kalau nggak bisa, ya 3 hari, 5 hari. Ya, Masya Allah. Jadi selalu begitu. Tanyakan. Kalau ada kesempatan, besok kamu kesempatan nih. Kalau nggak, kamu nggak hidup, gitu kan? Ya, belum tentu. Lakukan. Kalau ada kesempatan, kita buat petanya. Baik. Bismillah. Jadi puasa kerjakan. Kalau tidak mampu pun misal mengerjakan runtutan ini, misal halangan bagi perempuan, belum tentu bisa puasa, misal karena ada libur tertentu, maka kalau bisa dan kedapatan sucinya misal, tolong semaksimal mungkin tanggal 9-nya, tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa istimewa. Ya, saking istimewanya, saya agak cepat, Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini. Ya, diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Sudah? Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan. Saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siyam yaum Arafah, ada yaumnya.
Ingat ya, Siyam Yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan Saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siyam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Nah, ini setahun. Masya Allah. Dia. Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan dia dihukum nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini?